kita kenal dengan BI 7 Days Reverse Repo naik sebesar 25 basis point dari 5,75 tadinya menjadi 6% di bulan Oktober 2023 ini. Sementara Fed rate masih stagnan di angka sebesar 5,50%. Kita sadar bahwa langkah ataupun kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia ini merupakan langkah preventif, ya, dan juga terkait dengan strategi forward looking untuk mengendalikan inflasi yang diperkirakan berada di level 2,51% di akhir bulan ini, bulan Oktober 2023. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari indikator GDP tahun ini, tahun depan tentunya diproyeksikan akan sedikit, ya, mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2023. Rekan-rekan media yang berbahagia, kita ingin juga mengupdate tentang pertumbuhan industri perbankan baik nasional maupun syariah. Jadi pertumbuhan industri perbankan nasional dan perbankan syariah sampai dengan bulan Juni, ini data terakhir yang kami dapatkan dari market ataupun dari regulator, Juni 2023 mengalami perlambatan di sisi aset. Pembiayaan dan DPK juga seperti itu, agak sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kita lihat pertumbuhan perbankan syariah memang kalau dibandingkan dengan perbankan nasional lebih tinggi. Dari sisi perbankan syariah ini memang pertumbuhan masih tetap ada di hampir semua lini itu double digit. Aset perbankan syariah masih tumbuh sebesar 14,04% secara tahunan. Dari layar ini, di layar presentasi kelihatan. Kemudian pembiayaan perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar 17,03%, masih cukup tinggi, ya, dengan kondisi yang ada saat ini. Dan dana pihak ketiga perbankan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 10,27% secara year on year. Di sisi lain adalah pertumbuhan market share perbankan syariah terus mengalami peningkatan, namun karena pertumbuhannya tidak terlalu besar, saat ini masih berada di kisaran 7% plus lah, ya. Hal ini menjadi tantangan sekaligus juga peluang bagi industri perbankan syariah di Indonesia untuk terus tumbuh karena upside-nya masih besar. Alhamdulillah market share BSI juga tumbuh baik, ya, di industri perbankan nasional. Capaian tersebut hasil dari kinerja BSI yang semakin solid untuk tumbuh sehat dan berkelanjutan. Bapak Ibu dan rekan-rekan media sekalian, sekarang kita masuk ke bagian kedua, ya, yaitu adalah kinerja PT Bank Syariah Indonesia kuartal 3 2023. Kita bersyukur, ya, Bank Syariah Indonesia dapat menunjukkan kinerja yang solid sampai dengan kuartal 3 2023. Dari sisi aset mengalami pertumbuhan sebesar 14,23% secara year on year menjadi sebesar 320 triliun. Jadi kalau dilihat di layar kelihatan itu yang warnanya adalah warna agak coklat itu, ya. Kemudian pembiayaan juga tumbuh sustain, ya, masih kisaran mendekati 16%. Ini adalah double digit juga pertumbuhannya sebesar 15,94% secara tahunan. Saat ini di akhir September 2023 ini total pembiayaan BSI mencapai 232 triliun. Kemudian dana pihak ketiga mencapai sebesar 262 triliun atau tumbuh sekitar 6,91% secara tahunan. Dengan dana dalam hal ini produk tabungan yang juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,24%. Bibis income juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,44%. Kita juga mencatat bahwa dari sisi pertumbuhan, ya, PPOP kita mencapai sebesar 7,9 triliun. PPOP itu adalah apa, ya?
apa PP-nya? Nah, iya, pre-provision operating profit ya. Jadi artinya laba bersih ya sebelum pencadangan tentunya ya sebesar 7,9 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 1356,56% secara tahunan. Nah, hal ini didrive ya tentunya dari pertumbuhan volume pembiayaan yang mendorong pendapatan margin bagi hasil juga mengalami pertumbuhan cukup bagus sebesar 15,74% secara tahunan. Kita juga mampu melakukan pengendalian cost of fund di tengah tantangan likuiditas ya yang mengetat. Tapi tadi kami sampaikan juga bahwa di awal bahwa BI 7-day reverse repo juga meningkat sehingga reference rate meningkat, tentunya time deposit interest rate juga meningkat dan kita bersyukur kita bisa menjaga kita punya cost of fund itu ya tetap mengalami pertumbuhan tapi tidak sebesar apa yang kita lihat terjadi di industri. Hal lain adalah untuk melihat bahwa PPOP ini bisa tumbuh besar juga drivernya terdiri dari optimalisasi operating expense ya, OPEX. Sehingga pertumbuhan overhead cost dapat terjaga di kisaran sebesar 3,2% secara tahunan. Ini adalah strategi yang bagus yang dilakukan oleh BSI. Nah, dengan kualitas pembiayaan yang bagus dan juga tadi hal-hal yang kita lihat di atas strategi kita gimana mendorong dari sisi pertumbuhan pendapatan margin dan kita mengendalikan cost of fund dengan baik ya dan juga termasuk kita gimana menekan memanage lah sebetulnya bukan menekan ya operating expense itu sesuai dengan apa yang kita harapkan sehingga laba bersih BSI di kuartal 3 2023 ini tetap mengalami pertumbuhan lebih dari 31%. Tepatnya adalah 31,04% secara tahunan. Sehingga absolute amount ya total laba kita laba bersih BSI di kuartal 3 2023 ini mencapai 4,20 triliun atau 4,2 triliun rupiah. Dan ini adalah satu pencapaian kita sadar bahwa lingkungan industri persaingan juga memang saat ini tidak mudah. Rezim suku bunga tinggi ya, kompetisi yang semakin ketat. Nasabah memiliki choices atau pilihan untuk berbank ya dengan banyak bank yang lainnya juga menawarkan produk layanan kompetitif, tapi kita bersyukur bahwa BSI bisa tetap tumbuh dengan baik, dengan sustain, dan kita harapkan juga bisa berlanjut di kuartal 4 nanti di 2023 ini dan juga harapannya terus tumbuh dengan baik di tahun depan ya tahun 2024. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ade Cahyo Nugroho, Direktur Finance Strategi untuk menyampaikan hal-hal detail lainnya terkait dengan highlight kinerja keuangan BSI di kuartal 3 2023. Silakan Pak Cahyo. Terima kasih Pak Dirut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang berbahagia, tentu melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi di tengah-tengah situasi perekonomian yang memang sebenarnya cukup challenge, khususnya untuk industri perbankan. BSI mampu mencatat pertumbuhan baik dari sisi volume maupun profitability yang sangat baik, bahkan beberapa indikator mungkin salah satu yang terbaik juga. Jadi memang kita lihat impact-nya sangat positif, terutama dari sisi rasio-rasio keuangan. Bisa kita lihat dari sisi profitability, misalkan dari ROA kita meningkat dari 2,08% menjadi 2,34% di September 2023 yang menggambarkan kualitas balance sheet BSI juga bukan hanya tumbuh tapi juga semakin baik. Efisiensi juga sesuatu yang terus mengalami perkembangan yang sangat baik. Kita bisa lihat bahwa dari indikator BOPO biaya operasional dibagi pendapatan operasional mampu turun di level 71,43% dan ukuran yang lain yaitu cost to income ratio juga mengalami perbaikan menjadi level 48,43%. Lalu bisa dilihat juga terkait dengan strategi optimalisasi balance sheet kita bahwa fungsi intermediasi berjalan dengan baik,
FDR kita sekarang di 88,31%, yang menggambarkan tadi Pak Dirut menyampaikan bahwa loan growth kita merupakan salah satu yang tertinggi di industri, tapi tentu dengan kualitas yang membaik yang bisa kita lihat dari rasio non-performing financing atau biasanya non-performing loan di bank konvensional yang juga mengalami perbaikan. Jadi bukan hanya tumbuh agresif, tapi kualitasnya juga mengalami perbaikan. Di sisi lain, konservatif dari balance sheet kita juga terlihat dari cash coverage kita yang meningkat menjadi 189,56% atau ini rasanya level tertinggi dari selama BSI berdiri. Dan yang menarik juga gambaran dari kualitas kredit yang membaik atau kualitas pembiayaan membaik dari cost of financing yang juga mengalami penurunan signifikan menjadi 1,35% di bulan September 2023. Tentunya rasio-rasio tersebut membawa kepercayaan diri buat BSI menghadapi situasi ke depan yang memang tentu lebih challenge sebagaimana disampaikan Pak Dirut tadi, tapi insya Allah fundamental yang dibangun di profil neraca maupun profitabilitas kita rasanya BSI masih mampu mempertahankan kinerja yang baik di masa-masa yang mendatang. Rekan-rekan media yang kami hormati, angle lain yang pengen kita sampaikan dalam kesempatan ini juga mengenai perkembangan dana pihak ketiga yang alhamdulillah tadi kalau market tumbuhnya 5%, di September BSI sudah bisa tumbuh 6,91% dan kita sebenarnya opportunity-nya masih banyak yang terbuka di bisnis funding, tapi kalau kita lihat dengan progres sementara ini BSI mampu mencatat bank dengan posisi tabungan nomor 5 di Indonesia. Artinya BSI hanya berada di bawah 4 bank besar yang ada di Indonesia. Tentu ini pencapaian yang sangat baik dan membawa kita membangkitkan optimisme bahwa memang kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah juga semakin baik, gitu ya. Dan kita lihat juga perkembangan bisnis tabungan seperti tabungan bisnis itu juga menjadi engine baru di BSI yang dimana di awal-awal dulu BSI banyak kepada tabungan individual nasabah, sekarang sudah mulai masuk juga ke area-area business person yang terlihat dari perkembangan tabungan bisnis kita. Itu dari sisi DPK, dana pihak ketiga yang memang alhamdulillah progresnya baik dan lebih baik daripada industri juga. Nah di sisi pembiayaan ini juga menarik. Tadi kalau market kita lihat sebenarnya masih single digit tumbuhnya, BSI mampu mencatat pertumbuhan total pembiayaan itu 15,94% atau hampir 16%. Seiring dengan tabungan juga kalau kita lihat profil pertumbuhan konsumer kita menjadikan BSI tadi kalau tabungan nomor 5, konsumer kita juga nomor 5 juga. Jadi ini hal yang menarik. Year on year consumer banking kita tumbuh 17,59%, yang artinya memang ini salah satu pencapaian yang kita rasakan sangat baik karena kualitasnya bagus dan juga yieldnya juga bagus juga. Sehingga ini yang tren yang pengen kita terus pertahankan. Di segmen lain kita juga ngelihat pertumbuhan yang sangat baik ya, baik di wholesale maupun retail. Dan yang terpenting pertumbuhan ini tentu diiringi dengan kualitas yang membaik. Nah mengenai kualitas daripada pertumbuhan ini, selanjutnya paparan akan disampaikan oleh Direktur Risk Management Bank Syariah Indonesia, Bapak Grandis, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, melanjutkan presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut dan juga Pak Cahyo. Dari sisi kualitas aset BSI dapat kami sampaikan bahwa alhamdulillah kualitas aset kami terus mengalami perbaikan. Hal ini bisa kita lihat dari 4 indikator utama. Yang pertama, indikator NPF atau kita sebut non-performing financing atau non-performing loan, secara tren terus mengalami penurunan. NPF posisi September 2023 turun 0,4%, 0,46% secara year on year dibandingkan posisi yang sama tahun lalu. Kemudian indikator kedua, financing at risk juga mengalami perbaikan yang secara year on year turun 3,4% dari 14,03 menjadi 10,63%. Indikator yang ketiga, cost of financing atau cost of credit juga mengalami penurunan, di mana nilai COC posisi September 2023 sebesar 1,35%, turun 0,49% year on year. Kemudian
rasio yang terakhir, dari sisi cash coverage, kami juga terus meningkatkan pencadangan kami untuk sebagai buffer. Posisi September cash coverage kita sebesar 189,56%, di mana angka ini tumbuh 27,29% dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya. Bapak Ibu, komitmen BSI untuk terus menyalurkan pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan. Pembiayaan BSI yang tumbuh sebesar 15,94% year on year terbukti memiliki kualitas yang terjaga melalui penerapan beberapa strategi yang kami jadikan prioritas utama. Yang pertama, disiplin pertumbuhan pembiayaan dilakukan pada fokus bisnis serta target market yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, perbaikan bisnis proses juga kita lakukan melalui digitalisasi. Yang ketiga, selain daripada itu, kita juga lakukan disiplin terhadap monitoring kualitas pembiayaan yang sudah kita berikan. Jadi pembiayaan dilakukan monitoring secara periodik dan juga secara komprehensif. Kemudian yang keempat, terhadap acuan tumbuh atau portfolio guideline juga dilakukan review secara periodik untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di market. Kemudian yang kelima, dari sisi SDM, kami terus melakukan peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan juga kompetensi dari SDM kita yang mengelola pembiayaan dan juga proses monitoring terhadap pembiayaan tersebut. Dengan demikian, dari pelaksanaan strategi-strategi tersebut, tercermin dari pembiayaan baru yang disalurkan sampai dengan September 2023 memiliki kualitas yang baik. Untuk segmen wholesale, Bapak Ibu, 100% pembiayaan yang disalurkan berkinerja baik, yaitu kolektibilitasnya berada pada kolektibilitas 1. Sedangkan untuk retail, 99,68% pembiayaan yang telah kita salurkan sampai dengan tahun ini atau year to date memiliki kolektibilitas 1. Selanjutnya, pemaparan akan disampaikan oleh Bapak Saladin selaku Direktur Information and Technology. Kami persilahkan Pak Saladin. Terima kasih. Terima kasih Pak Grandis. Melanjutkan yang disampaikan Pak Dirut, Pak Direktur Finance dan juga Pak Direktur Risk, saya akan melanjutkan untuk area Customer dan Digital Transactions. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, peserta conference yang berbahagia. Nah, jadi kami akan masuk ke dalam bagian ketiga yaitu Customer dan Digital Transactions. Kalau dilihat di sini pertama-tama adalah dari sebaran jaringan kantor BSI. BSI ini hadir di seluruh penjuru negeri untuk berkontribusi meningkatkan inklusi keuangan syariah. Jumlah jaringan BSI cukup banyak tersebar, menjadi keunggulan untuk mampu menjangkau masyarakat dan memberikan layanan yang terbaik. Kalau kita lihat, BSI berada di posisi 5 dengan jumlah jaringan terbanyak dibanding Bank Umum Nasional. Sedangkan kalau kita lihat bila dibandingkan dengan bank syariah lainnya, BSI masih memiliki jaringan yang paling banyak. Hal ini menjadi peluang dan tantangan bagi BSI untuk tetap hadir memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Oke, sekarang kita lihat dari perspektif customer base per posisi Q3 2003. Ini terkait dengan kepercayaan masyarakat kepada BSI yang terus meningkat setelah pasca merger. Jadi kalau kita lihat di sini, rekan-rekan media yang kami hormati, jumlah customer BSI memiliki tren meningkat sejak awal merger di 2021. Ini pada graf sebelah kiri ya. Posisi September 2023, BSI memiliki nasabah sebanyak 19,22 juta, yang artinya tumbuh 10,9 year on year. Pertumbuhan bulanan customer BSI juga menunjukkan tren yang positif sampai September 2023. Hal ini menjadi pondasi yang kuat bagi BSI untuk tetap tumbuh sehat dan sustain.
Dari sisi customer base, BSI berada di peringkat kelima di antara top 10 bank umum di Indonesia. Next-nya. Next slide-nya please. Nah, di sini kita ingin menjelaskan terkait dengan digital shifting transaction. Hadirin peserta preskon yang bahagia, transaksi di BSI telah shifting ke e-channel melalui BSI Mobile, ATM, dan Internet Banking. Hal ini ditunjukkan dengan transaksi melalui e-channel di posisi September 2003 yang mencapai 438 juta transaksi, atau 97% transaksi BSI sudah melalui channel electronic channel. Sedangkan sisanya yang 3% memang masih menggunakan layanan di teller. Oke, next-nya. Di sini kami ingin jelaskan digital channel spesifik untuk BSI Mobile. Ya. Jadi Bapak Ibu peserta konferensi yang berbahagia, BSI terus meningkatkan layanan digital channel yang hadir dalam genggaman untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk bertransaksi. Dapat dilihat sampai Q3 2023, jumlah pengguna BSI mencapai 5,9 juta, yang artinya tumbuh sebanyak 32,8% year on year. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah transaksi BSI terus meningkat sebesar 42,25 year on year menjadi 266,3 juta transaksi per September 2023. Ada fitur lagi lainnya, yaitu pembukaan rekening via mobile banking atau yang dikenal dengan nama online onboarding juga mengalami peningkatan. Penetrasi OOB, online onboarding, sebesar 76%, yang berarti lebih dari setengah pembukaan rekening telah melalui digital channel. Oke. Next-nya. Di sini akan menjelaskan terkait dengan digital channel lainnya. Dalam hal ini Merchant QRIS, ATM, dan BSI Smart. BSI terus meningkatkan jumlah Merchant QRIS untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara digital. Jumlah QRIS hingga September 2023 sebanyak 221.000 dengan jumlah transaksi mencapai 266 juta transaksi yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, jumlah ATM yang tersebar di jaringan sebanyak 2.559 unit dengan jumlah transaksi sebesar 13,7 juta transaksi. Berikutnya, Smart Agent sebagai salah satu channel layanan BSI mencapai kurang lebih 88.000 agent dengan jumlah transaksi mencapai 99 juta transaksi yang diharapkan dapat menjangkau nasabah lebih luas. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Bob T. Ananta sebagai Wakil Direktur Utama. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan media peserta press conference yang berbahagia. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam bagian terakhir, yaitu 3 area paparan bagaimana BSI mendukung UMKM, juga kemudian sustainable finance, dan juga CSR. Rekan-rekan media yang berbahagia, BSI terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Mungkin bisa dilihat dalam grafik tersebut, dari month to month itu selalu ada peningkatan. Dilihat dari rasio pembiayaan inklusif, makroprudensial atau RPIM yang kita kenal dengan nama RPIM itu sekitar 34,75% dan dari year on year ini selalu meningkat. Persentage tersebut adalah dari total pembiayaan yang merupakan pembiayaan inklusif. Selain itu BSI juga membangun UMKM Center yang berada di jaringan, yaitu di Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya. Dan kira-kira sekitar berjumlah 2.526 nasabah yang menjadi binaan UMKM Center tersebut.
Mungkin yang berikutnya adalah terkait dengan sustainable finance. BSI itu juga terus berperan aktif dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Penyaluran pembiayaan berkelanjutan BSI terus meningkat hingga Q3 2023. BSI telah menyalurkan pembiayaan keuangan berkelanjutan dengan nilai total 53,6 triliun. Dan mungkin dari 53,6 triliun itu memang dominasi besarnya di UMKM sekitar 43,4 triliun. Sedangkan 10,2 triliun itu di kegiatan usaha berkelanjutan. Kembali lagi ini mengacu kepada prinsip Triple P, Profit, Planet, and People. Langkah ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM di perekonomian kita. Jadi dari 10,2 triliun tersebut kalau kemudian kami pecah lagi, sekitar 4,9 triliun itu adalah di agriculture yang ramah lingkungan. Kemudian di 3,3 triliun itu juga terkait dengan other green financing. Dan juga ada pembiayaan kepada energi terbarukan yang berorientasi kepada berkelanjutan. Selain juga proyek-proyek eco-green lainnya. Terkait dengan sustainable operation, itu mungkin dapat kami sampaikan ada 3 program utama yang memang kita lakukan, BSI lakukan. Yang pertama adalah energy efficiency, dan yang kedua adalah waste management, dan yang kemudian ketiga adalah meredak dari penggunaan kertas. Mungkin di aspek sustainable operations, di energy efficiency, kita selalu berorientasi dalam pembangunan gedung-gedung yang baru, itu green building. Mungkin yang sekarang sedang on progress dan akan segera jadi diresmikan itu ada di proyek di Building Landmark di Aceh, dan kita berorientasi menjadi green building dengan sertifikat gold. Selain itu juga dalam konteks green building tersebut kita mengoptimalkan penggunaan solar panel dan juga penggunaan motor listrik untuk operasional kantor. Kemudian yang kedua, waste management. Bagaimana kita melakukan pemasangan reverse vending machine. Ini dari sisi konteks untuk pengelolaan limbah. Kita ada beberapa vending machine untuk membuang botol-botol plastik untuk nanti bisa di-reuse dan diolah kembali atas limbah tersebut. Dan kemudian yang terakhir, mengurangi penggunaan kertas dan ATK dan beralih ke digital. Jadi di BSI juga kita mengurangi penggunaan kertas dengan paperless dan juga e-office, di mana komunikasi antar office itu juga dilakukan secara elektronik. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan penyaluran CSR. Rekan media peserta press conference yang kami hormati, bahwa dapat saya sampaikan di sini BSI telah menyalurkan CSR itu sebesar 177,5 miliar hingga September 2023. Penyaluran tersebut dibagi menjadi beberapa program. Mungkin yang pertama itu terkait dengan sosioekonomik. Program desa BSI dengan jumlah sekitar 15 desa, dan kembali lagi di sini juga melibatkan program UMKM binaan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total penyaluran sekitar 21,3 M. Kemudian yang kedua di bidang spiritual, ini berupa penyediaan sarana ibadah masjid dan musola, serta mobile musola. Ini yang termasuk agak langka, musola tapi yang sifatnya mobile, dengan total penyaluran sekitar 37,9 miliar. Yang ketiga itu program beasiswa BSI dan bantuan kesehatan masyarakat, dengan total penyaluran sekitar 57,6 miliar. Dan yang terakhir adalah charity dan environment
berupa santunan kepada sekitar 2.222 anak yatim. Jumlah ini memang kemudian kita tetapkan pada saat milad BSI yang kedua, jadi 222, dan ini kemudian tentunya akan terus bertambah. Ini merupakan bagian program BSI Sustainable Movement dan penanaman pohon maksud saya, dengan total penyaluran sebesar 60,7 miliar. Kemudian sebagai part of recognition dari publik bahwa alhamdulillah BSI sudah menerima 99 awards sampai dengan Oktober 2023. Hal ini merupakan sebuah penghargaan dari berbagai pihak atas kinerja BSI. Tentunya tujuan utama BSI bukan untuk mendapatkan award ini, tetapi itu part of dari recognition. Once kemudian memotivate semua insan-insan BSI untuk bisa berkontribusi lebih optimal. Di antaranya dari award tersebut ada GIFA Market Leadership Award 2023 untuk Global Islamic Award. Kemudian juga ada Best of the Best Islamic Financial Performance Islamic Commercial Banking in 2022 dari Infobank untuk Syariah Award yang ke-12. Kemudian yang ketiga itu adalah Indonesian Customer Experience of the Year. Ini dari Asia, dari Asian Experience Award. Artinya juga kita di regional, di domestik, di nasional, dan juga di global. Dan mungkin beberapa contoh yang terakhirnya adalah Excellent Financial Performance Islamic Commercial Banking in 2022 dari KBMI 3 dari Infobank Syariah Award. Demikian pemaparan saya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Heri Gunardi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bob, rekan-rekan media yang kami hormati. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan kinerja keuangan BSI sampai dengan kuartal 3 2023. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman media atas dukungannya terhadap perkembangan Bank Syariah Indonesia, hingga BSI dapat membukukan kinerja yang solid dan tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya forum ini kami kembalikan kepada moderator untuk memimpin sesi tanya jawab. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, telah kita simak paparan kinerja dari Bank Syariah Indonesia untuk periode 9 bulan pertama di tahun ini, di mana laba bersih Bank Syariah Indonesia ini naik 31,04% secara tahunan menjadi 4,2 triliun rupiah. BSI juga mencatat pertumbuhan pembiayaan 15,94% secara tahunan dan dana pihak ketiga BSI juga tumbuh 6,91% secara tahunan.